Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Sepanjang malam penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dan kami bisa menghirup udara segar. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini, kami mau bersaat teduh sejenak bersama dengan Tuhan, dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami senantiasa dipimpin oleh firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu Tuhan mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 1-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara, andai kata kita kehilangan sebuah barang, tindakan apa yang kita ambil? Mencari barang itu atau membeli yang baru? Mungkin kita akan menjawab bahwa hal itu tergantung nilai barangnya, mahal atau murah. Cara berpikir yang membedakan mahal murah, kudus najis, halal, haram, layak, tidak layak, suka, tidak suka, tanpa disadari menjadi tolak ukur dalam masyarakat untuk menilai segala sesuatu. Hal ini terlihat jelas pada kasus Zakheus si pemungut cukai ini. Saudara, ketidaksukaan masyarakat Yahudi atas Zakheus terletak pada pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai atau petugas pajak. Bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai adalah orang yang paling berdosa bagi Allah. Mereka suka memeras bangsanya sendiri. Mereka tidak pantas mendapat pengampunan dan keselamatan Allah. Tidak heran ketika Yesus mengatakan akan bertemu dan menginap di rumah Zakheus, secara spontan masyarakat Yahudi mencibir Zakheus dan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Yesus sendiri tidak peduli dengan anggapan orang banyak tentang dirinya. Tujuan Yesus ke dunia adalah mencari dan menyelamatkan domba Allah yang terhilang. Dan Zakheus adalah salah satunya. Karena itu, Yesus wajib bertemu dan menginap di rumah Zakheus. Di rumah Zakheus, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan Zakheus menyambutnya dengan pertobatan. Wujud konkret pertobatan adalah perubahan hidup lewat tindakan. Zakheus berkomitmen kepada Yesus bahwa dia akan memberi separuh hartanya membantu orang miskin. Selain itu, ia akan membayar 4 kali lipat jika ia pernah memeras dan menipu orang lain. Di sini kita melihat bagaimana Zakheus mengalami pembaharuan hidup. Bapak Ibu Saudara,
Bukankah kita sama seperti Zakheus pernah menjadi orang terhilang? Seseorang disebut terhilang apabila ia menyimpang jauh dari rencana Allah. Melalui keselamatan dalam Kristus, kita telah ditempatkan kembali pada rencana Allah yang semula, yaitu menjadi ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, Allah menghendaki agar hidup kita menjadi rahmat bagi orang lain, yaitu menerima sesama dengan cinta, kasih, dan tulus hati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang dapat memberkati kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami terus-menerus diperbaharui. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan semua aktivitas kami hari ini, biarlah apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan seisi rumah kami, seluruh keluarga kami, dan seluruh jemaat Gereja Pokemon Pratama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.